Berikutnya kita masuk untuk proses banget. Demo review paper ya dan diskusi. Saya diberikan dua judul nih. Saya diberikan dua judul ini. Mohon maaf yang ini ya nggak apa-apa ya kita ya. Intinya kita memperbaiki supaya nanti bisa bisa submit gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi, tidak saya sembunyikan ini namanya saya dapatnya dari ini. Ada dua paper yang sebagai contoh ini. Nah, paper pertama misalnya a comparative study to determine the types of fruit that are lots to sell using data mining technique gitu. Ini punyanya Bu Eni ya. Bu Eni dan kawan-kawan. Saya lihat sih untuk template-nya sih oke ya. Sudah sesuai ininya, tapi Bu Eni belum kurang tanda bintang di sini. Bu Eni harusnya ada tanda bintang, ya di sini harusnya ada tanda bintang, karena di sini Bu Eni emailnya menjadi apa tadi? Koresponden. Ya, koresponden. Jadi kalau dilihat di sini kan bentuknya begini dia. Nggak pakai kata email, Bu. Jadi langsung saja dia di sininya langsung ya. Bu Duiza, ya. Maaf, itu tadi ada contohnya untuk nama, itu dia hanya huruf depannya cuma Iya, betul ya, betul. Kalau dilihat ya, jadi, ini ya bentuk dia. Jadi disingkat ya, disingkat namanya, namanya disingkat. Jadi seperti Bu Eni, berarti jatuhnya menjadi EH ya, pakai titik enggak dia? Kita lihat lagi, pakai titik enggak? Enggak, tanpa titik ya, hanya dipisahkan koma saja ya. Jadi ini EH. Ibu berarti yang nama lengkapnya, nama belakangnya aja ya Bu ya? Iya, karena template-nya begitu. Itu makanya saya kemarin sempat ngomong ya di grup itu kok template-nya tidak diberikan seperti kompres lain ya utuh gitu kan. Jadi kita tinggal mudah mengikuti ini kan banyak. Ternyata mahasiswa saya juga terjebak itu. Terjebak untuk penamaan karena di template-nya tidak diberikan seperti itu. Nah, di ujung adalah N ya tanpa koma. Ini N tanpa koma. Nah, ini seperti ini. Iya, kemarin kita cari-cari yang udah jadi Bu dengan jurnal fisik. Jurnal fisik kan beberapa apa namanya? Jurnal IOP-nya ya. Kan banyak, iya. Ya, betul. Jadi kita acuan ke jurnal fisiknya gitu. Iya, nah ini 1, 2 ternyata kan disebut betul prodinya, baru kemudian kampus ya, prodi dan kampus. Tadi Bu Eni nih, bukan. Ya, dan kampus ya. Saya lihat sih kalau ininya sudah standar ya, ini 10, kemudian loh masih bahasa Indonesia semua ya Bu? Nggak ada versi bahasa Inggrisnya Bu? Kalau ada versi bahasa Inggrisnya, oke lah. Kita cek aja konten ini berarti ya. Kita lihat kontennya. Abstrak, Bapak Ibu masih ingat isinya apa? Problem, kemudian metode, tujuan, atau hasil ya. Kita lihat di sini bicaranya metodenya mana nih? The food house supermarket merupakan perusahaan yang bergerak di bidangnya ini harusnya bisa ini kalau bahasa Indonesia. Di bidang retail yang menjual, ini terlalu kecil atau gimana? Cukup dilihat, bisa? Gede dikit lagi. Besarin lagi ya. Cukup ya? Ya, cukup. Ya, ini kita cari, kalau dicari ini mana problemnya? Oke. Kemajuan perkembangan teknologi bidang ini untuk meningkatkan penjualan pertumbuhan makin untuk adanya data penjualan produk. Ini saya kira mungkin problem ya maksudnya ya. Maksudnya mungkin diberikan problem. Kemudian metodenya mana? Ini penelitian ini menyediakan tujuan. A priori dan Gimana? A priori bukan metode. Iya, penelitian ini menyediakan algoritma a priori untuk, ini metode ya, metode, ini metode.
Kemudian sebuah studi kami untuk menemukan teknik data mining membantu mengembangkan penjualan secara efisien, bermanfaat, pengambilan keputusan yang merupakan ini. Ini kayaknya pernyataan ya, tidak mengacu kepada hasil penelitian dari ini. Jadi kalau saya lihat ini problem, kemudian ini agak rancu antara tujuan sama metode. Sebaiknya tegas saja. Jadi ini problemnya, tujuan penelitian ini adalah apa, kemudian metode yang digunakan adalah apa, terakhir hasil. Nah, kalau saya lihat di sini nih membuat rancu nih. Ini tujuan atau enggak? Ibu Ya, untuk hasilnya pakai presentasi enggak, Bu? Nah, sebaiknya ini, sebetulnya kalau hasil di paper itu ada 3 ya yang kita perlu sampaikan. Pertama di abstrak, kedua di ujung introduction, terakhir di bagian kesimpulan. Nah, kita boleh saja memberikan hasil itu tapi dengan 3 cara yang berbeda. Jangan sampai di abstrak disampaikan sama, di ujung introduction itu sebelum kita menceritakan isi paper kita copy paste lagi, di akhir kita copy paste. Nah, jadi kalau pertanyaan Bu Sukma, apakah prosentase? Ya ada sebagian yang menganggap harusnya di abstrak tidak boleh presentase. Tapi kalau misalnya itu menjadi sesuatu hal yang penting, nggak apa-apa di highlight di abstrak. Tapi bisa saja kita menyampaikan secara kata-kata. Untuk prosentase mungkin di bagian hasil, di kesimpulan terakhir bisa saja begitu, Bu. Jadi intinya dalam paper kita harus 3 kali menyampaikan hasil kita. Nah, saran saya untuk yang ini harus dibedakan, harus tujuannya harus ada. Penelitian ini mungkin bertujuan untuk apa, ya. Kemudian sisanya itu jangan di enter ya. Nah, ini metode yang digunakan. Nah, kalau bisa ini metode yang digunakan. Bisa saja ini masih masuk kepada tujuan ya. Tujuannya apa kira-kira ini? Tujuannya. Bantu mengembangkan penjualan secara efisien. Ya. Terus metodenya algoritma dan F-Growth untuk mengolah produk yang paling banyak terjual dan dapat melihat produk mana yang akan memperbanyak stok penelitian. Nah, ini berarti judulnya bisa, algoritmanya. Ya, ini mungkin style lah ya, tapi oke sih sebetulnya tujuan dicampur dengan metode ya. Tapi yang bagian bawah ini sebuah studi kolaboratif untuk menemukan teknik data mining yang membantu mengembangkan ini definisi. Harusnya hasil dari penelitian ini menemukan bahwa teknik data mining membantu mengembangkan penjualan di supermarket tersebut secara efisien, bermanfaat, dan untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Dan ini nggak tahu nih ininya. Harusnya jelas apa yang komponen dari hasil penelitiannya, kita highlight di sini. Ini kan ada bicara 3 item set, pembentukan asosiasi, hasil asosiasi yang terbaiknya mana gitu. Oke, itu di abstrak ya. Ada pertanyaan untuk di abstrak? Enggak, Bu, jelas, Bu. Jelas ya. Kita cek harusnya ada kata kunci ya. Kok dia ada minta kata kunci nggak kalau di aslinya? Nggak ada ya, nggak pakai kata kunci ya. Ya, memang nggak perlu kata kunci berarti ininya. Ya udah, nggak harus. Nah, berikutnya ini introduction-nya saya lihat biasanya reviewer akan melihat nih berapa reference setelah abstrak dia akan cek reference-nya. Reference-nya ada, dia modelnya begini ya. Aneh juga ya, saya nggak tahu di atasnya kok 1,2, 1,2 ini tapi di bawahnya reference-nya enggak. Ini nggak nyambung ini, udah di reject ini. Sayang banget nih penelitiannya. Coba kita lihat hasilnya. Harusnya 1,2. Harusnya 1,2. Jadi reference-nya juga harus 1,2. Ya, Bu. Gunakan Mendeley. Nah, enggak apa-apa. Ini bagus, nanti sudah dikata-katain jadi bagus ini. Dikata-katain loh, Dikata-katain, Bu. Oke, gunakan Mendeley, Bu. Ya, Gampang. dikata-katain lah. Masa ini atasnya 1,2 ini udah marah kalau udah di reject. Acak-acak itu, Bu. Ini nggak serius nih katanya. Ini ditempel nih, yang mana 1, yang mana 2 nggak jelas. Nah, ini perbaikan ya nanti. Jadi yang ininya diperbaiki
supaya disesuaikan 1-2. Nah, biasanya kalau saya ya, kalau ketemu misalnya nih yang Nggak pakai penulis Mendeley itu, Bu. kedua ya, penulis keduanya dia pakainya mana ini? Nah ini, nah. Ini Membingungkan, 1 Bu. sampai 18 nih ya. Ya, 1 sampai 18 daftar pustaka. Nah, biasanya saya untuk awal tuh gitu aja, melihat keseriusan penulis, saya langsung cari aja find and replace ya, atau replace kita ambil, saya cari aja angka 1 dulu. Nah, gitu kan. Nah, angka 1 cek aja, nggak ada, piye toh. Udah. Reject Bu langsung, Bu. Reject ini mah, reject. Kadang 2. Nah, saya melihat sampai saya lakukan itu ya Bapak Ibu satu-satu. Jadi nanti autor kita lakukan juga gitu. Jangan sampai kita terlewat. Jadi kalau misalnya di bawah referensi kita mengakui seperti ini ada 18, yang mbok ya 18 muncul ya di tulisan. Nah, ini kelihatannya kebalikan tadi sama paper yang ini. Paper yang tadi ya. Kalau ini referensinya 1-2, tapi referensinya pakai nama. Cuma dia pakai angka ya, Bu. Iya, harus ini lihat template-nya. Template-nya maunya apa? Template-nya sih maunya pakai angka. Oke, ya, perbaikin semua ini nanti asosiasinya. Nah, di mana kita harus ini seperti tadi di sini ada berapa? Tadi saya lihat taruhlah yang 1 tadi ya, yang 1 ini kan ada 18 ya. Nah, 18 itu harus bertabur di sini ya Bapak Ibu ya. Punten nih, mungkin sebagian besar sudah ada yang pernah mereview ya. Ada yang pernah mereview jurnal internasional? Ada Bu, saya Bu. Pak Priyadi ya. Iya. Nah, nanti Kalau mungkin bisa pakai sharing. Mendeley kan otomatis ya, Pak. Iya, boleh pakai Mendeley. Mendeley Boleh. ya. Silakan saja lah ya. Nah, kalau bisa yang 18 itu bertabur di sini Bapak Ibu. Reviewer akan melihat nih di sini. Di introduction-nya ini paling kaya karena kan kita cuma 6 halaman ya. 6 halaman itu di bawah-bawah tuh sudah jarang lah kalau kita merujuk ya, mungkin ada apa, kalau masih ada tambahan lain selain research method misalnya literatur studinya boleh saja mungkin, tapi kalau sudah ini kan hasil kita sendiri, jarang biasanya ini paling kita mau membandingkan hasil bolehlah kita panggil. Nah, biasanya kalau kita mau memasukkan apa reference, masukkanlah sebetulnya di introduction. Kita ceritakan penelitian itu. Kemudian, ya silakan siapa yang bertanya? Iya, saya Bu mau tanya. Ya, untuk silakan. CISD ini minimal reference-nya berapa Ibu? Oh, tidak ada. Semua reference, semua conference tidak akan menyebutkan jumlahnya 10, 12 enggak. Tapi layaknya kalau untuk penelitian awal ya, tergantung. Tapi kalau tesis dijadikan proceeding biasanya dia bisa puluhan. Tapi kan kita tidak bisa juga untuk apa 6 halaman itu paling 1 ini ya, 1 lembar ya untuk ke conference, untuk apa, untuk ke reference. Iya. Apalagi nih tidak 2 kolom, 1 kolom dia buat. Ya sekitar 10-12 lah ideal lah. Jadi pilih saja paper-paper yang memang betul-betul signifikan dengan pekerjaan kita gitu. Oh gitu. Sama diri ya. Saya kan 18 kemarin ya Bu. Yang itu Nggak juga ada apa-apa. mentok. Kalau ditambahkan soalnya sudah mentok gitu Udah buka cukup halaman. sih, ideal lah. Yang nggak ideal tuh suka kita berkurut cuma 5, 6 ini ya, boy, gitu kan. Nah, ini kan saya melanjut dari paper sebelumnya ya Bu ya. Nah, untuk reference juga kan nggak jauh beda dengan paper sebelumnya. Masukkan Nah, itu aja. bermasalah tidak Bu? Masukkan Referensinya, saja. maksudnya saya ngambil referensinya itu sama dengan paper-paper sebelumnya gitu. Nggak Itu apa-apa. masalah nggak nanti? Nggak apa-apa. Asal pada Dicek saat plagiarismnya nanti nggak bermasalah Bu? tidak masalah. Yang penting pada saat kita mensitasi gaya selingkuhnya beda, jangan ini. Saya mau coba apa cek ini ya plagiarism ya. Kalau saya lihat yang sudah lengkap ini sudah bahasa Inggris ya. Sorry ini ya. Nah ini sebenarnya bisa kita recheck ini plagiarism. Nah kadang iseng ya kalau saya secara sebentar aja, ini kayaknya ada salah nih, apa grammarnya ya. Nah, Bu, nggak muncul Bu. Oh nggak muncul, oke, Iya. sorry. Kadang terlalu semangat lupa di share again. Oke.
Nah, ambil contoh ini ya. Kalau saya feeling saya ini ada salah ini. Tahu nggak salahnya di mana? Kayaknya ada salah deh bahasa Inggrisnya. Nah, kalau mau sih saya suka berteman kalau meriksa itu karena mau cepet ya pakai Google Translate sih nggak apa-apa. Kadang itu Bu, kurang kurang kata sambungnya. Coba kita cek ya judulnya ya. Karena langsung itu. Nah, ini kan dia meriksa nih grammarnya ya. Iya, grammarnya kurang. Iya. Grammarly, Bu. Ya. Ya. Ya, nah ini ternyata salah nih hurufnya kan. Udah dia kasih harusnya tulisannya Analyze gitu. Nah, jadi kita bisa bisa perbaiki. Tahu hurufnya dia tulisnya gimana ya? Kita lihat lagi deh cara penulisan judulnya dia. Penulisannya judulnya gimana nih?